di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang kita kenal dengan Maulid Diba, menulis di kitab Diba tersebut. Di dalam salah satu fasal dalam kitab Diba tersebut, beliau menceritakan tentang seorang anak yang umurnya 8 tahun. Ada anak yang umurnya 8 tahun. Di sini paling kecil berapa tahun? 5 tahun. Di sini paling kecil berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini dengarkan, ada anak yang umurnya 8 tahun, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di saat beliau ada di kota Ta'iz, beliau pengen berangkat umroh, beliau pengen pergi ke kota Makkah, kemudian beliau ingin singgah di kota Madinah, berziarah kepada makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendapati di kota Yaman itu, sebelum beliau berangkat, bertemu dengan seorang anak kecil umurnya 8 tahun, memohon-mohon, merengek-rengek ingin ikut rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai supaya bisa berangkat ke kota Madinah, supaya bisa pergi ke kota Madinah, supaya bisa ikut dan berziarah kepada kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wahai anak kecil, kamu belum waktunya, kamu istirahat di rumah. Nanti kalau sudah umurmu dewasa, umurmu besar, ayo berjalan bersamaku, rame-rame kita berjalan ke kuburan baginda Nabi besar Muhammad. Kata anak kecil tadi, saya tak kuat kalau nunggu umur saya besar. Saya sudah sangat rindu kepada Rasulullah. Saya sudah pengen berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya berangkat wahai Syekh, izinkan saya berangkat wahai Imam. Tapi tetap tidak diizinkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ikut di dalam rombongan pergi ke kota Madinah. Akhirnya perjalanan berlangsung selama 2 minggu, 14 hari perjalanan berlangsung. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sampai di kota Madinah. Beliau berziarah ke kuburan Nabi. Tiba-tiba terkejut melihat anak kecil yang tadi 8 tahun ada di dekat beliau ikut ziarah bersama makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kemudian bertanya, wahai anak kecil, kamu ada di kota Yaman, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kata anak kecil tadi, wahai Imam, saya ketika engkau ingin berangkat pergi, ada satu peti kosong yang besar, saya masuk ke dalam peti kosong dan saya ikut rombongan engkau pergi ke kota Madinah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wahai anak kecil, saya tidak bertanya tentang bagaimana engkau berjalan di sini, tidak. Yang saya tanyakan, selama 14 hari saya di perjalanan, gimana makannya kamu, gimana minumnya kamu, kenapa kamu bisa bertahan, kenapa kamu bisa masih hidup, nggak makan, nggak minum, sampai bisa di depan makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil yang dia tahu siapa sosok Nabi Muhammad, yang dia mengerti tentang bagaimana keluhuran Rasulullah, yang dia nggak mau kalah daripada unta yang tadi merebut-rebut lehernya untuk dipotong Nabi, dia nggak mau kalah dengan pelepah kurma yang menangis karena rindunya sama Nabi, dia nggak mau kalah dengan seekor khimar, seekor keledai yang rela untuk menjeburkan dirinya ke dalam sumur karena rindunya sama Nabi. Sang anak kecil umur 8 tahun berkata, wahai Imam, kecintaanku kepada Nabi melupakan diriku untuk makan dan minum. Aku nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan tidak ingat lagi makan dan minum karena kerinduanku kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil tadi berkata kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wahai Syekh, ini tanah pernah diinjak oleh Nabi, ini tanah pernah diinjak oleh Rasulullah. Kata Syekh Abdurrahman, iya. Dia pegang tanah tersebut, dia cium-cium, maka kakinya bergemeteran dan dia terjatuh seketika meninggal dunia. Syekh Abdurrahman teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak yang begitu sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di Masjid Nabawi. Maka sepakat orang yang ada di Masjid Nabawi mengatakan, anak kecil tadi tidak boleh dikuburkan di kota Madinah karena dia datang dari luar kota Madinah. Dia harus dikuburkan di luar kota Madinah. Akhirnya dikuburkan dia di luar kota Madinah. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berangkat umroh. Beliau keliling Ka'bah, tapi pikirannya nggak pernah lepas tentang anak kecil tadi. Beliau berkeliling tawaf, melakukan ibadah umrohnya, sa'i, dan beliau halak. Kemudian selesai beliau tahallul, beliau ingin pulang lagi ke kota Madinah, ingin ziarah ke Rasulullah. Tapi sebelum beliau masuk ke kota Madinah, pikirannya masih teringat sama anak kecil yang umurnya 8 tahun, begitu cinta dengan Rasulullah. Akhirnya beliau ziarah
ke kuburan anak kecil yang sudah ditandai oleh beliau ini anak begitu cinta sama Nabi. Beliau terkejut, beliau kaget, beliau sangat luar biasa hebatnya. Kata beliau, ini anak sungguh kekasih Rasulullah. Kuburannya bergeser sedikit sampai masuk ke kota Madinah, sampai masuk kuburannya, sampai sekarang kuburannya kata Syekh Abdurrahman At-Tibai berada di seberang Masjid Nabawi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitulah para pecinta Rasulullah, begitulah orang yang tulus di dalam mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Lalu bagaimana saat ini pengetahuan kita tentang Rasulullah? Bagaimana kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam? Maka itu cara kita biar bisa mencintai Rasulullah. Kenali sosok Rasulullah. Kita jangan sampai masuk ke pondok Al-Falah mengenal Nabi cuman hanya Nabi adalah Nabi 25 yang harus kita ketahui. Kita harus mengetahui Nabi adalah anak Abdullah, anak Aminah, putrinya 7. Kalau cuman itu anak TK juga bisa. Gak usah mondok di Al-Falah juga bisa. Kalian yang mondok di pesantren Al-Falah harus lebih jauh, harus lebih dalam mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad.